Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Afina Nafisah, Julfikar Muhammad Abdan Syukuro, Meila Anda Rosiana Salsabila, Rifki Ardiansyah, dan Riki Herianto akan menerangkan mengenai pengantar ideal pendidikan. Materi yang akan kita bahas adalah 5. Yang pertama adalah landasan pendidikan, kedua landasan ideal pendidikan, ketiga landasan religius pendidikan, yang keempat landasan filsafat pendidikan, dan yang terakhir landasan hukum atau landasan yuridis pendidikan. Landasan pendidikan menurut Hornby, landasan pendidikan adalah suatu gagasan atau suatu kepercayaan atau suatu prinsip yang menjadi sandaran, dasar, tumpuan, atau titik tolak praktik pendidikan dan studi pendidikan. Fungsi adanya landasan pendidikan adalah sebagai titik tolak atau acuan bagi para pendidik dalam rangka menyelenggarakan praktik pendidikan dan studi pendidikan. Manfaat landasan pendidikan yang pertama, memahami dan memperluas wawasan pendidikan, baik yang bersifat faktual maupun ideal. Kedua, adanya berbagai jenis dan aliran dalam landasan pendidikan memberikan kemungkinan untuk melakukan perbandingan. Oleh sebab itu, landasan pendidikan dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Yang ketiga, menghindari terjadinya berbagai kesalahan, baik dalam rangka praktik pendidikan maupun studi pendidikan. Jenis landasan berdasarkan wujud. 1. Landasan bersifat material. Contohnya, landasan pesawat terbang atau fondasi bangunan gedung. Kedua, landasan bersifat konseptual. Contohnya, landasan teoritis suatu hipotesis dalam penelitian dan landasan pendidikan. Jenis landasan pendidikan berdasarkan sumber. 1. Landasan religius pendidikan. Kedua, landasan filsafati pendidikan. Ketiga, landasan ilmiah pendidikan. Keempat, landasan hukum atau landasan yuridis pendidikan. Jenis landasan pendidikan berdasarkan sifat isi asumsi-asumsi. Yang ke-1, landasan ideal pendidikan. Yang kedua, landasan faktual pendidikan. Landasan ideal pendidikan. Landasan ideal pendidikan adalah seperangkat asumsi atau konsep hidup manusia yang diharapkan atau dicita-citakan yang dijadikan titik tolak praktik pendidikan dan atau studi pendidikan. Jenis-jenis landasan pendidikan bahwa landasan ideal pendidikan meliputi 1. Landasan religius pendidikan. Kedua, landasan filsafati pendidikan. Ketiga, landasan hukum atau landasan yuridis pendidikan. Karakteristik landasan ideal pendidikan adalah normatif atau preskriptif. Normatif artinya bahwa asumsi-asumsi dalam landasan ideal pendidikan bersifat mengatur tentang bagaimana seharusnya tentang pendidikan. Adapun preskriptif artinya memberikan petunjuk tentang apa yang sebaiknya tentang pendidikan. Oleh sebab itu, landasan ideal pendidikan sering juga disebut sebagai landasan preskriptif atau landasan normatif pendidikan. Manfaat dari landasan ideal pendidikan bagi pendidik atau calon pendidik adalah sebagai berikut. Pertama, memperluas wawasan tentang hal-hal yang bersifat ideal atau yang seharusnya mengenai pendidikan. Kedua, adanya berbagai jenis dan berbagai aliran dalam landasan ideal pendidikan, memberikan kemungkinan untuk melakukan perbandingan. Sebab itu, landasan ideal pendidikan dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Ketiga, landasan ideal pendidikan bermanfaat untuk menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan dalam praktik pendidikan dan atau studi pendidikan. Landasan religius pendidikan. Landasan religius pendidikan adalah seperangkat asumsi atau konsep hidup manusia yang diharapkan berdasarkan ajaran agama tertentu yang dijadikan titik tolak dalam praktik atau studi pendidikan. Karakteristik landasan religius pendidikan tidak hanya bersifat normatif atau perspektif,
tetapi juga bersifat imperatif, yang artinya landasan pendidikan religius ini mewajibkan tentang sesuatu berkenaan dengan pendidikan. Menurut Mutia Harjo, landasan religius pendidikan terbagi menjadi 3 jenis, yaitu 1. Landasan sosio-religius pendidikan. 2. Landasan penghayatan religius pendidikan. 3. Landasan ideal religius pendidikan. Landasan sosio-religius pendidikan ini berkenaan dengan kondisi nyata dari berbagai lembaga keagamaan yang terdapat dalam suatu masyarakat. Contohnya, kondisi nyata Dewan Kemakmuran Masjid atau DKM. Landasan penghayatan religius pendidikan. Landasan ini berkenaan dengan kondisi nyata dari pengenalan, pengetahuan, dan pemahaman berbagai kelompok penganut agama pada umumnya terhadap ajaran agama yang terdapat pada suatu masyarakat. Contohnya, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan sebagainya. Landasan ideal religius pendidikan. Landasan ini berkenaan dengan ajaran agama yang diharapkan menurut kitab sucinya masing-masing dan para tokoh agama yang mempunyai otoritas penjelasan tentang agama yang dijadikan titik tolak praktik atau studi pendidikan. Landasan filsafati pendidikan. Landasan filsafati pendidikan adalah seperangkat asumsi yang bersumber dari filsafat yang disarankan dijadikan titik tolak dalam rangka praktik pendidikan atau studi pendidikan. Menurut Sarifuddin dan Kurniasi, mendeskripsikan filsafat memiliki karakteristik. Yang pertama, filsafat bersifat komprehensif mendasar, artinya bahwa objek studi filsafat atau isi dari sistem pikiran filsafati adalah segala sesuatu, baik hasil kreasi Tuhan maupun hasil kreasi manusia. Tetapi, mengenai segala sesuatu tersebut hanya yang bersifat mendasarlah yang dipelajari atau dipikirkan oleh para filsuf. Kedua, reflektif sistematis. Berpikir reflektif artinya bahwa para filsuf dalam berpikirnya merefleksi semua pengalaman hidupnya. Adapun sistematis artinya dalam melakukan refleksi itu, para filsuf menerapkan suatu metode berpikir tertentu, yaitu metode berfilsafat. Ketiga, krisis kontemplatif atau radikal. Kritis artinya bahwa berfilsafat para filsuf tidak bertolak pada suatu asumsi yang telah ada. Sebaliknya, terlebih dahulu mereka menguji asumsi yang telah ada. Adapun kontemplatif artinya berpikir untuk mengungkapkan hakikat dari suatu yang dipikirkan atau disebut pula berpikir radikal, yaitu berpikir sampai kepada akar dari sesuatu yang dipertanyakan hingga terungkap hakikat dari apa yang dipertanyakan tersebut. Para filsuf berpikir secara sinoptik, yaitu berpikir dengan pola yang bersifat merangkum keseluruhan tentang apa yang sedang dipikirkan. Yang keempat, normatif atau preskriptif. Normatif artinya mengatur tentang bagaimana seharusnya tentang segala sesuatu. Adapun preskriptif artinya memberikan petunjuk tentang apa yang sebaiknya tentang segala sesuatu. Kelima, individualistik unik. Artinya bahwa sebagai sistem teori atau sistem pikiran, filsafat yang dikemukakan filsuf tertentu akan berbeda dengan filsafat yang dikemukakan filsuf lainnya. Sebab itu, maka kebenaran filsafat bersifat subjektif paralelistik. Cabang-cabang filsafat umum meliputi metafisika, epistemologi, dan aksiologi. Ada 2 hal yang penting dari metafisika yang dijadikan landasan bagi pendidikan, yaitu konsep hakikat realitas dan hakikat manusia. Dari epistemologi, yaitu tentang hakikat pengetahuan, sedangkan dari aksiologi adalah tentang hakikat nilai. Di samping itu, ada pula berbagai aliran filsafat, antara lain idealisme, realisme, dan pragmatisme. Landasan hukum atau landasan yuridis pendidikan. Landasan hukum pendidikan adalah seperangkat asumsi yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dijadikan titik tolak dalam rangka praktik pendidikan dan atau studi pendidikan. Karakteristik landasan hukum pendidikan tidak hanya bersifat normatif atau preskriptif, tetapi juga imperatif. Perbedaan sifat imperatif pada landasan hukum pendidikan bersumber dari pemerintah, sedangkan sifat imperatif pada landasan religius pendidikan bersumber dari Tuhan.
Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, Ketetapan MPR. Ketiga, Undang-Undang atau Perpu. Keempat, Peraturan Pemerintah. Kelima, Peraturan Presiden. Keenam, Peraturan Daerah Provinsi. Dan yang ketujuh, Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Sekian dari kelompok kami mengenai materi landasan ideal pendidikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.